Najwa Shihab Mata Najwa Narasi Network. Ponsel di genggaman, dunia seolah tanpa batas. Informasi mengalir deras setiap detik. Satu sentuhan jari bisa menyebar pesan ke ribuan, bahkan jutaan orang. Kita semua punya panggung. Kita semua bisa bersuara. Kebebasan berpendapat yang dulu diperjuangkan di jalanan, kini ada di ujung jari kita. Namun di balik kemudahan itu, muncul sebuah dilema besar. Dilema antara kebebasan dan tanggung jawab. Apakah bebas berarti boleh melakukan apa saja? Apakah bebas berpendapat sama dengan bebas menghujat, bebas memfitnah, bebas menyebar kebohongan? Disinilah catatan penting harus dimulai. Setiap hari kita menyaksikan pertarungan gagasan di lini masa. Isu politik panas, gosip selebritas, perdebatan resep masakan. Semua orang merasa berhak bicara. Ini adalah buah manis dari demokrasi. Namun seringkali kebebasan ini kebablasan. Komentar berubah menjadi caci maki, kritik menjadi fitnah keji. Opini pribadi saja olah fakta mutlak. Teknologi memberi kita kekuatan untuk terhubung, tetapi juga memberi kita senjata untuk saling melukai. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita boleh bicara, tetapi bagaimana kita bicara. Bayangkan dunia maya sebagai sebuah alun-alun raksasa. Ada yang berorasi dengan semangat, ada yang berdiskusi di sudut-sudut kecil, ada yang sekadar mengamati. Kebebasan di alun-alun ini dijamin. Namun apakah kita boleh berteriak maling pada orang tanpa bukti? Apakah kita boleh menyebar kabar bohong yang memicu perkelahian massal? Tentu tidak. Ada aturan tak tertulis dan aturan tertulis yang menjaga ketertiban. Begitu pula di dunia maya. Kebebasan kita dibatasi oleh hak dan kehormatan orang lain, serta kepentingan bersama untuk menjaga kedamaian. Maka setiap kali jari kita hendak menekan tombol kirim, ada baiknya berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya tulis ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti seseorang tanpa alasan yang benar? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini adalah rem pertama kita. Rem yang membedakan antara ekspresi yang membangun dan ujaran yang merusak. Karena di era digital ini, setiap individu adalah penyiar. Setiap kita memegang mikrofon. Dan setiap suara yang kita keluarkan meninggalkan jejak yang akan tercatat selamanya. Tanggung jawab itu kini ada pada kita, para pemilik jari. Banyak yang mengira dunia maya adalah ruang tanpa hukum. Anggapan ini keliru besar. Disinilah pentingnya literasi hukum digital. Ini bukan istilah yang rumit. Sederhananya, ini adalah kemampuan kita untuk memahami aturan main di dunia maya. Sama seperti saat kita berkendara di jalan raya, kita harus tahu rambu lalu lintas, tahu di mana harus berhenti, tahu batas kecepatan. Tanpa pengetahuan itu, kita tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Literasi hukum digital adalah SIM kita untuk berselancar di internet dengan aman dan bertanggung jawab. Di Indonesia, peta aturan ini sudah sangat jelas. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi. Keduanya bukan sekadar teks hafalan di sekolah. Nilai-nilai di dalamnya menjadi kompas moral dan hukum kita, termasuk saat beraktivitas online. UUD 1945, khususnya pasal 28, memang menjamin berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ini adalah hak fundamental kita sebagai warga negara. Namun, penting untuk membaca ayat-ayat lanjutannya, yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada batasan hukum. Dari UUD 1945, diturunkan lagi aturan yang lebih spesifik. Kita punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE. Undang-undang ini sering menjadi perbincangan, bahkan kontroversi. Namun, esensinya adalah untuk mengatur agar ruang digital kita tidak menjadi rimba belantara. Ada pasal-pasal yang melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, ujaran kebencian berdasarkan suku, ujaran kebencian berdasarkan agama. Pancasila seringkali terasa agung dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal jika kita mau menelaah nilai-nilainya, sangat relevan untuk menjadi panduan etika kita di dunia maya. Mari kita bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita untuk saling menghormati keyakinan yang berbeda. Di lini masa, kita sering melihat perdebatan agama yang panas dan berakhir dengan saling ejek. Sila pertama mengajarkan kita untuk berdiskusi tentang keyakinan dengan adab tanpa merendahkan kepercayaan orang lain. Ruang digital seharusnya menjadi tempat kita belajar toleransi, bukan menebar kebencian atas nama Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah jantung dari etika digital. Kata kuncinya adalah, adab. Apakah komentar kita sudah beradab?
Apakah kita memperlakukan orang lain di dunia maya sebagaimana kita ingin diperlakukan di dunia nyata? Pertama, penyebaran hoaks atau berita bohong. Seringkali kita menerima pesan di grup WhatsApp tentang bahaya produk tertentu, penculikan anak, konspirasi politik. Tanpa pikir panjang, tombol forward langsung ditekan. Padahal, menurut data Kementerian Kominfo, ribuan hoaks teridentifikasi setiap tahunnya. Ini bukan tindakan sepele, sangat tidak bertanggung jawab. Biasakan memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan. Apakah sumbernya kredibel? Apakah media lain juga memberitakannya? Situs pengecek fakta seperti Mavindo. Gunakan fitur pencarian gambar Google. Verifikasi hanya butuh beberapa menit. Dampaknya bisa mencegah kerusakan luas. Jadikan ini kebiasaan baru. Kedua, berkomunikasilah dengan santun dan beradab. Ingat sila kedua Pancasila. Kritik boleh, bahkan harus. Kritik pada gagasan bukan menyerang pribadi. Hindari kata-kata kasar, makian, dan label merendahkan. Gunakan data dan argumen kuat. Diskusi yang beradab membuat pesan lebih didengar. Tujuan mencari kebenaran dan solusi, bukan memenangkan pertarungan ego. Ketiga, menjadi penjaga ruang digital. Laporan banyak pengguna mempercepat peninjauan. Kita juga bisa mengingatkan di kolom komentar dengan baik. Contoh, hati-hati, informasi ini sepertinya belum terverifikasi. Contoh, mari berdiskusi dengan lebih santun, teman-teman. Menjadi netizen bertanggung jawab adalah wujud kecintaan pada Indonesia.